Yang terpenting awal kali, apapun yang kita sikapi adalah berawal dari pikiran. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu fokus berpikir sakit, terjadilah kamu sakit. Kalau kamu berpikir bahwa kamu flu dan itu dipikirkan sebagai flu corona, flu covid, maka terjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Sebagaimana biasanya, saya dengan senang hati berbagi ketika ada sesuatu yang mungkin layak dibagikan gitu. Sahabat-sahabatku, sebelumnya juga semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berbicara tentang kesehatan ya. Gak yang aneh-aneh ya. Baru saja ada tamu ya. Dan ini perlu saya review sharing lah. Kalau saya biasanya kalau di channel saya yang bonsai itu kan review bonsai apa. Sekarang sharing, ini pengalaman. Tadi baru saja ada tamu orang sakit. Dan ini saya merasa perlu, makanya langsung orangnya pulang, langsung saya sharing di sini. Dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tamu tadi seorang suami istri yang sakit, suami istri semuanya berarti ya. Itu sakitnya sama asam lambung. Asam lambung itu penyakit yang akrab dengan sesak. Tapi bukan hanya sesak saja. Asam lambung itu banyak gejala. Biasanya berdasarkan pengalaman dan juga pengalaman diri saya sendiri ya. Karena dulu saya juga pernah asam lambung. Ya pokoknya seperti asam lambung gitu ya. Saya kan tidak kenal namanya penyakit. Gejalanya seperti itu. Yang paling utama itu gejalanya adalah sesak. Sehingga orang kalau sudah ke tahap sesak disebut istilah apa itu? GERD itu. Gak tahu saya. Pokoknya seperti itu. Nah, awal kali asam lambung itu kan perut ini keras karena unsur asam yang ada di lambung itu naik. Kemudian naik dia mengembang, lalu perut kayak penuh. Terus ketika makin lama makin mengembang, maksudnya makin banyak ya, gas, semacam gas ya, unsur gas itu, gas asam namanya. Itu naik ke dada, perut keras terus naik ke atas dada. Ketika sudah naik ke atas dada, maka dada seakan penuh. Di situ maka sistem pernapasan agak berat. Nah itulah sesak berat. Terus kalau sembuh ya sembuh, tapi kalau biasa terjadi seperti itu setiap saat, pokoknya sering kambuh seperti itu sampai sesak karena gara asam lambung, naiknya asam lambung, maka nanti akan lebih parah lagi sampai menerobos ke leher. Mau nyebut leher sulit, leher. Nah ketika sudah di leher, maka gejalanya biasanya leher itu terasa cekit-cekit, makan kayak tidak bisa, kayak mau keluar terus, pokoknya tidak nafsu makan. Terasa pencernaan yang ada di leher ya. Bagian pencernaan, leher kan bagian pencernaan ya. Sekitar leher ini cekit-cekit atau gimana gitu, kayak tersendak ya, pokoknya nggak enak gitu intinya, karena asam lambung naik ke bagian leher. Terus nggak sembuh-sembuh, setiap hari kambuh seperti itu, makin lama akhirnya naik ke bagian kepala. Nah ketika di bagian kepala, maka asam lambung itu gejalanya seakan-akan klinik. Kenapa kok klinik? Karena efeknya, gejalanya itu bukan seakan-akan bukan fisik, tapi psikis. Kenapa efeknya psikis? Karena ketika asam lambung naik ke kepala, maka di situ akan bersinggungan dengan saraf-saraf yang di otak. Saraf-saraf yang di otak mestinya nanti pengaruhnya kepada pemikiran. Pengaruh kepada pemikiran, maka nanti pengaruhnya kepada
kondisi psikis. Seperti apa contohnya? Efeknya, gejalanya kalau sudah naik kepada area kepala asam lambung itu, efeknya atau gejalanya adalah berupa ketakutan, was-was, marah tidak ada sebab. Ya pokoknya yang tidak baik-baik tentang psikis, terutama ketakutan, ketakutan terus. Ketakutan sambil sesak. Itu kalau tidak paham, maka dikira kena santet. Karena memang ketakutan, apalagi biasanya ketemu orang mati terasa ketakutan gitu. Kenapa? Apa hubungannya dengan orang mati? Padahal ini kan fisik, asam lambung yang sudah menerobos ke saraf-saraf otak. Yang gejalanya adalah apa? Tadi ketakutan, psikis. Tapi kenapa kok kadang-kadang ada yang melihat orang mati juga terasa? Padahal fisik. Apa hubungannya orang mati kan dengan psikis itu? Yang disebabkan oleh asam lambung fisik itu. Hubungannya, karena ketika sudah asam lambung menerus ke kepala, maka pengaruhnya kan psikis, ketakutan. Nah, ketika ketakutan ya sudah berhubungan juga dengan lainnya, yaitu ya psikis, pandangan. Mandang orang sakit, orang mati, kaget, ketakutan, akhirnya sudah nyambung. Jadi bukan karena klinik atau kena sihir atau santet dan sejenisnya, tapi murni karena gejala fisikal terkait dengan asam lambung yang sudah menerobos ke kepala sehingga menyentuh atau mengganggu jaringan-jaringan saraf yang ada di otak. Kalau sudah seperti itu, maka terkait pengaruh dengan pikiran. Kalau sudah terkait dengan pikiran, mesti terkait dengan kondisi psikis tadi. Nah, ini gejala-gejala penyakit asam lambung. Apakah ini penilaian saya ini sesuai dengan medis? Bukan, karena saya bukan medis. Dari apa dasarnya? Dari pengalaman, eksperimen. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku. Itu gejalanya asam lambung. Jadi kalau sudah sampai parah, biasanya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Bukan satu saat, bukan, tapi sering kambuh terus, tidak sembuh-sembuh sampai bertahunan, akhirnya ke nerobos kepala. Itu gejala asam lambung. Jadi perhatian itu. Kalau ada yang sesak, teman-teman ada yang sesak, dimulai dari perut yang kembung, itu tanda-tanda asam lambung. Tapi kalau tiba-tiba sesak, perut tidak apa-apa, itu ya mungkin ketakutan dan lain hal itu. Tapi biasanya asam lambung. Kebanyakan orang itu asam lambung kalau sudah terkait dengan sesak. Nah, seperti itu sahabatku. Lah tadi itu yang terjadi seperti itu. Jadi tadi itu sudah ke tahap menerobos ke saraf-saraf otak asam lambungnya karena sudah lama kambuh-kambuh. Nah, ke sini itu ya pakai masker terus matanya merah karena dalam kondisi yang sedang kambuh berupa vertigo. Jadi orangnya menganggap ini vertigonya dalam seminggu ini. Orang itu menganggap asam lambungnya selama ini sesak kan, kadang cekit-cekit di lehernya katanya, makan ndak enak, mau balik makannya sampai ke leher. Itu asam lambung, terasa asam lambung. Tapi belakangan kok kepalanya sakit, memandang itu muter-muter sering seperti itu, bahkan setiap hari. Itu merasa dia berpikir sudah nambah penyakit baru. Padahal ya efek dari sejalur sepaket dengan gejala asam lambung itu. Akhirnya sudah tak jelasin. Jadi matanya di sini tadi dalam kondisi merah. Bahkan sampai dirangkul, masuknya ke rumah ini dirangkul karena sedang kambuh, muter-muter. Pandangannya muter-muter, istilahnya vertigo. Nah, tak jelasin seperti itu. Hanya tak terapi. Lah karena ini sudah mencapai ke saraf-saraf otak dan gejalanya bagiku sebagai orang ini vertigo, pusing, bukan, tapi ketakutan, juga ada ketakutan sudah ke psikis juga. Akhirnya ya tak pahami seperti ini. Tak pahami. Nah, ketika sudah memahamkan seperti ini terkait dengan psikis, ketakutan atau vertigo tadi, saya harus memakai cara hipnoterapi. Edukasi hipnoterapi. Jadi dipahamkan sekaligus dihipnotis sehingga pikirannya bagaimana tenang. Kalau cuma dipahami gak sambil dihipnotis, dia gak tenang. Jadi dipahami sampai dimasukkan ke bawah sadarnya. Tenang, rileks. Akhirnya seketika tadi orangnya langsung ya gak muter-muter. Biasanya kalau tidur, saya terapi dalam kondisi merebah, awalnya dari tempat duduk sini kan memang sudah vertigo, muter-muter. Tambah tidur, tambah muter-muter lagi. Sayanya nggak direkam karena memang saya sungkan gitu loh, sungkan. Banyak pasien memang nggak tiba-tiba saya suka ngerekam karena memang sungkan.
Saya tidak suka ngerekam pasien kecuali cek pentingnya dan bisa ngira-ngira heboh awalnya dan itu penting dibagikan, disaringkan kepada sahabat-sahabat. Tapi jarang. Makanya ini tak sharingkan berupa cerita, bukan rekamannya. Nah, seperti itu sahabat. Ketika saya suruh bawa dia malah pusing kayak mau nangis, pusing gitu ya. Walaupun menjamkan mata tapi kan muter-muter kayak perasaannya di pikirannya muter-muter sehingga otaknya itu terasa sakit. Akhirnya saya tak hipnoterapi sambil rukyah juga gitu. Karena di sini memang acaranya banyak ya. Terus tak yakinkan, tak edukasi, tak rilekskan. Akhirnya karena juga intinya sumbernya adalah asam lambung. Tak lihat fisiknya memang di situ ada penyimpangan di daerah tulang pinggul, yaitu tulang ekor yang menyebabkan gampang asam lambungnya naik. Maka itu saya terapi. Itu pakai metode PAZ. Terus sambil saya terapi, sambil saya tenangkan. Jadi kombinasi cara. Karena sudah menyangkut kepada psikis asam lambungnya. Asam lambung itu masalah fisik, tapi sudah menyangkut sampai kepada saraf-saraf otak sehingga pengaruh kepada psikisnya, juga vertigonya, pemikirannya, ketakutannya. Hanya tak hadapi semua. Ada terapi beberapa saat ya, kira-kira 1/4 jam. Sudah paham. Sudah tak terapi fisik juga, tak gerak-gerakan termasuk di PAZ. Cara soal tulang ya, soal penyimpangan tulangnya. Kaki kirinya yang posisi tubuh bagian kiri, kaki kiri, tangan kiri yang juga di situ pusat masalahnya yang menyebabkan tidak beresnya perlambungannya, yaitu asam lambung itu. Akhirnya selesai, sambil pemikirannya paham, ya sudah langsung tidak pusing. Akhirnya tak coba lagi, duduk, sekarang posisi merebah, tidur. Biasanya kan baru tidur pusing, langsung munyer-munyer. Tak latih lagi setelah terapi, tidur, enggak sudah. Tak suruh duduk lagi, suruh tidur lagi, merebah, tidak pusing, tidak munyer-munyer sebagaimana biasa. Biasanya berdiri berjalan munyer, akhirnya tak suruh berdiri. Bahkan salah satu cara terapinya tadi adalah engklek. Engklek sesuai dengan diagnosa ya, tidak sembarangan. Engklek, loncat itu. Jalan biasa aja munyer kok malah sama saya suruh loncat-loncat. Tapi karena berdasarkan diagnosa ceknya penyimpangannya, sisi fisiknya tadi itu butuh loncat-loncat. Tapi ada ilmunya loncat-loncat tadi yang nggak sembarangan. Sebelumnya kan jalan biasa aja pusing karena memang dalam kondisi yang belum diterapi. Tadi suruh loncat-loncat dan loncat-loncat itu bagian dari terapi. Suruh loncat-loncat pertama pelan-pelan, engklek namanya ya. Dek. Kaki kirinya berdasarkan diagnosa kaki kiri yang maju dihentakkan, tumit lebih ditekan. Lalu yang kanan menyusul, tidak melangkah, cuma menyusul terus dek. Nggak munyer, nggak pusing. Dia heran, loh kok nggak pusing saya? Ya itu karena diterapi. Terus tidak keras, kemudian makin keras hentakannya. Nggak apa-apa, hanya berkeringat. Selesai dia. Nah itu sahabat-sahabatku. Jadi ini masalah asam lambung, gejala-gejalanya dan terapinya. Intinya asam lambung itu harus kompleks pengobatannya. Karena asam lambung itu tidak bisa diingkari, itulah bagian dari fisikal. Tapi juga nanti terkait dengan psikis. Fisiknya diterapi dengan fisik, secara fisik kalau saya di sini di Rumah Kesembuhan Khalifah adalah PAZ, pengobatan air zaman Al-Kasau ya. Kemudian psikisnya saya pakai hipnoterapi Islami, artinya ruqyah secara metode hipnoterapi. Seperti itu, dan edukasi pemahaman tentang ini yang saya pahamkan ini. Akhirnya paham sang pasien. Dari edukasi aja sudah semangat. Akhirnya apa? Pulangnya ya sudah, nggak merah lagi matanya dan bisa jalan sendiri. Malah dengan bahagia. Makanya termasuk yang saya edukasikan adalah terutama bagi orang yang sudah kena asam lambungnya sampai ke psikis, itu yang saya tekankan awal kali adalah terapinya. Jadikan kondisi psikis Anda selalu bahagia. Nah itu tagline saya itu seperti itu. Jangan lupa bahagia, karena itu nyata, realistis, bukan halu sahabat gue ya. Bukan halu, bukan hasil halusinasi saya, tapi eksperimen. Dan itu real. Ya sudah, enak jadinya. Nah itu satu yang saya sharingkan. Nomor dua, saya sendiri. Saya tadi baru bangun ya, hampir maghrib karena saya memang hari ini malam minggu saya tidak ngajar sampai ketiduran terus
hampir maghrib ya ada tamu itu. Bangun, saya tidak biasa tidur sore ya, tapi karena capek sore ketiduran sampai hampir maghrib, ada tamu itu. Bangun dan itu saya mandi. Karena nggak mungkin saya baru tidur langsung serapi, saya mandi bersih-bersih dulu. Biasanya saya kalau kena air itu baru bangun, tiba-tiba bangun lalu kena air, biasanya saya itu apa ya, meleler, apa flu. Istilahnya itu seperti flu. Tiba-tiba seperti itu, bukan COVID ya. Sejak dulu saya sebelum pernah COVID sudah seperti itu, tapi jarang. Kalau seperti itu biasanya kalau saya tidur, enaknya tidur lalu bangun, belum waktunya bangun, enaknya tidur, lalu kena air mandi, wah itu biasanya saya hidung saya beleler, apa istilahnya, pokoknya flu gitu lah, flu. Kemudian karena saya tadi nemui tamu, biasanya kalau flu itu saya ngeluarkan itu pakai tisu itu banyak, ada setengah jaman, 1 jaman saya rileks baru selesai. Lah ini tidak mungkin saya tiba-tiba baru selesai mandi langsung sudah nunggu lama mandi, masih nunggu sholat maghrib. Akhirnya masa saya masih mau menyelesaikan flu saya? Kan nggak mungkin. Yang butuh sekitar setengah jam atau 2 jam. Dan itu kayak gatal gitu loh, kena air itu. Lah akhirnya saya mempercayakan diri. Walaupun biasanya seperti lama, akhirnya saya nggak berpikir saya menemui tamu. Ketika saya menemui tamu kan gejala flu saya atau apa yang saya rasa saya alami saat tadi itu kan flu, itu gatal hidung sehingga flu. Karena saya nemani tamu, akhirnya saya lupa, tidak berpikir tentang itu. Ya pokoknya enjoy. Tiba-tiba sudah semangat mengedukasi seperti ini, ngomong seperti ini, ngomong. Padahal saya biasanya sambil flu itu. Tapi saya tahan ya, saya tahan. Saya ngomong tidak berpikir tentang flu. Akhirnya di tengah-tengah saya semangat beredukasi, ngobrol tentang tamu dengan tamu tadi, saya akhirnya pikiran saya tentang flu ini lupa begitu saja dan tidak terpikirkan. Nah, karena tidak terpikirkan maka ya tiba-tiba sudah tidak flu. Nah, coba ini lagi pelajaran. Ya sudah tiba-tiba tidak flu dan sembuh. Ya sampai saat ini. Ini baru pulang tadi. Biasanya saya flu itu kan setengah jam atau 2 jam saya ingin selesai itu. Kalau sudah kena air tadi, kayak tadi ceritanya. Tapi ini enggak. Sebentar flu cuma semandi, gatel, terasa gatel yang biasanya butuh setengah jam atau 1 jam menyelesaikan itu, mengeluarkan lendir-lendir itu. Tapi saya temui tamu langsung sambil menahan itu, akhirnya menahan karena bicara semangat. Akhirnya lupa pikiran tentang flu itu. Ya sudah, ternyata saya tidak flu. Ya saya tidak mengeluarkan lendir sampai sekarang. Nah, itu apa? Ini adalah salah satu pemikiran atau pelajaran bahwasanya pemikiran itu penting. Pikiran itu kita penting. Jadi kalau kata orang terselimur nih, diselimurkan gitu ya, gak terpikirkan, ya sudah lupa. Ketika lupa ya gak terjadi. Nah, gak terjadi karena gak ingat flu. Ya sudah gak terjadi flunya, hilang begitu saja. Nah seperti itu sahabat-sahabatku, itu yang saya alami. Ternyata ya sudah sampai sekarang gak flu saya. Apakah kebetulan? Tidak kebetulan. Karena saya ini sudah terulang-ulang seperti ini. Makanya sahabat-sahabat, kalau mengalami penyakit, jangan pikirkan, jangan fokuskan, tapi diselimurkan. Nanti lupa, tidak jadi penyakitnya. Ketika sesak umpama ada penyakit yang ekstrim, bukan hanya sekedar kayak flu, sesak, tenangkan, mikir langsung kepada Allah. Saya sehat, mikir yang lain sambil olah nafas. Karena kalau sudah sesak nafas itu kan ekstrim rasanya. Jadi pikir kepada Allah, fokus berbaik sangka tadi ya. Pikirannya berbaik sangka, saya sehat. Ini sekedar, ya jangan itu anggap penyakit apalagi panik. Saya enggak, tujuannya kita enggak panik. Dengan memikir itu sesak yang mungkin kita merasa sesak itu adalah biasa. Dan bahkan positive thinking, biasa itu biasa. Kita enggak sakit. Sambil lakukan olah fisik berupa pernapasan. Enjoy, relax, bahagia. Enggak sambil mengingat hal-hal yang lain yang bahagia. Akhirnya terselimurkan, tidak fokus kepada yang namanya sesak. Akhirnya ringan. Sama kasus seperti flu yang saya alami tadi, yang saya selimurkan dengan ngobrol-ngobrol dengan tamu. Hilang begitu saja. Yang biasanya kalau tidak ngobrol, saya fokus ngurus ini biasanya lama. Walaupun tetap selesai saja, tapi kan butuh diurus. Karena ngurus, dipikir, disikapi. Kalau tidak, malah hilang. Nah ini ya, jadi ini salah satu perenungan bahwa asalnya pikiran itu memang penting. Ketika kita memikirkan sesuatu, mesti menyikapi sesuatu. Ketika menyikapi berarti itu nyata. Nah, nyata.
Bahayanya ketika hal-hal yang negatif atau yang susah-susah disikapi, dipikir, disikapi, ya terjadi seperti itu. Tapi kalau diselimurkan atau dipikir biasa, positive thinking, terutama kepada Allah, pemikiran kita itu dianggap biasa, bukan sebuah kesedihan, bukan sebuah kesakitan, maka dengan sendiri justru tidak sakit, justru tidak sedih, justru hilang begitu saja. Itu sahabat-sahabatku ya. Ini yang saya alami. Jadi dua hal. Satu, tentang asam lambung tadi, gejala-gejalanya dan bagaimana terapinya. Bahwasanya asam lambung juga terkait dengan pemikiran kita harus enjoy ya. Jadikan kondisi selalu bahagia. Kemudian kedua, yang saya rasa juga, tiba-tiba flu saya hilang karena saya ngobrol fokus dengan tamu, sehingga saya tidak fokus kepada flu. Dan sehingga saya tidak menyikai flu, sehingga flu-nya juga hilang, tidak terjadi flu. Nah itu juga soal pemikiran. Jadi sekali lagi, yang terpenting awal kali, apapun yang kita sikapi adalah berawal dari pikiran. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu fokus berpikir sakit, terjadilah kamu sakit. Kalau kamu berpikir bahwa kamu flu dan itu dipikirkan sebagai flu corona, flu covid, maka terjadilah covid. Innani indadhani abdi bi, katanya Allah, firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku Allah, katanya Allah, firman Allah, berada pada prasangka hambaku, pandangan hambaku kepada aku, seorang hamba kepada Allah. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah menyehatkan, Allah membuat bahagia, Allah membuat jembar, Allah membuat plong, terjadilah bahagia, terjadilah kejebaran, terjadilah plong, terjadilah kesenangan. Seperti itu. Tapi kalau seorang hamba berpikir kepada Allah, wah saya sakit, wah Allah tidak memihak saya, wah saya miskin, wah saya lemas, wah saya selalu sakit, terjadilah miskin, terjadilah sedih. Jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi, innani indadhani abdi bi, you are what you think. Demikian, semoga bermanfaat. Salah kurangnya saya hanya bisa pasrah kepada Allah. Dan jangan lupa juga tegur sapanya ketika ada kesalahan atau kekurangan pada diri saya pribadi. Demikian, sebelum menutup ini, saya tidak selalu lupa, jangan lupa berbahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.